Sekedar informasi ya, untuk pengguna atau user Jupiter Z1 yang tipe injeksi ya, ini kendalanya saat stasioner itu dia bunyinya ngelotok, ngeletek. Setelah dianalisa, ini bunyi tersebut terkena pada pistonnya yang udah oblak. Ini Jupiter Z1 yang tipe injeksi ya, sama kayak Pega Force, adanya dari Pega ZR, itu sama ya. Dan untuk substitusinya pistonnya itu bisa pakai dengan motor lain, karena di sini kan nyari piston nih kayak gini bentuknya nih. Ini piston standarnya dia nih, piston bawaan dia. Menurut informasi dari pemakainya, dia nih motor beli dari baru ya, katanya sudah 6 tahun atau 7 tahun belum pernah ganti seher, baru ini. Dan ini masih oversize standar, dia diameternya 50. Nah ini udah kelihatan jelas ya, baret. Motornya ngasep tipis, kalau stasioner bunyi kretek, jadi udah oblak di boringannya ya. Nah, lalu misalnya kan di sini kita kesulitan ya nyari spare part original punya Jupiter Z1, dan walaupun ada harganya lumayan mahal ya. Nah, kalau di online sih ada, kalau kita nyari di online ada, harganya perkiraan sekitar 160-an ya, 160 dan 150-an. Dan kita pakai substitusi dengan piston bit karbu. Nah, kodenya KPY. Kelihatan nggak? Nah, ini kita naik oversize 50, kelihatan ya. Nah, oke. Dia kalau bit karbu standarnya 50 juga sama. Nah, kalau di coulter itu kita naik kocap, karena piston bawahnya masih standar ukuran 50. Kalau naik kocap berarti 50,5. Dan boringannya itu bisa di coulter ya, dia bukan bahan diasil, dia bisa di coulter. Nah, kemungkinan bisa sampai ukuran 200 ya, oversize 200, berarti kena ukuran 52 maksimal ya. Kalau lihat dari depan tuh seperti diasil ya, nggak kelihatan boringannya, tapi ini hanya lapisan saja. Nah, sebenarnya ini bisa di coulter ya, bahan baja. Punya Jupiter Z1 Pega Force ini sama, kodenya 1DY YW1 113 cm per kubik. Oke. Nah, kita coba bandingkan dengan yang ini ya, piston bit dengan bawaan dia, kita ukur. Taruh tripodnya dulu nih, ada rumit. Oke. Ini saya udah menyiapkan stigmat. Dan ini piston bit karbu, kurang tinggi. Nah, kita taruh di atas nih bangku. Ini ukuran standar ya, kita ukur dia masih ukuran standarnya itu bawaan pabrik 50 mili ya. Pennya juga ukuran 13, sama dengan motor kelas Honda, bebek Honda, Matic Honda.
Nah, kita pakai bit karbu oversize 50, berarti kenanya 50,5. Nah, kita bandingkan. Ini kalau Yamaha titik ini di bawah ya. Nah, kalau Honda udah ada bacaan in, berarti di atas. Kita ukur seperti ini. Oke. Nah, katanya perbandingannya. Kalau di bit karbu itu sedikit mendem ya, nggak terlalu jenong. Nah, katanya tuh ya. Ini jenongnya perbedaannya kurang lebih sekitar 1 mili ya, 1 mili atau 1,5 mili ya, tapi tidak menjadikan masalah. Kalau kelebihan piston bit karbu ini karena dia mempunyai dinding yang lebih lebar. Kalau yang bawaan Jupiter Jet1 ini sedikit ya dindingnya, biasanya cepat koplak. Dan mempunyai sirkulasi oli, lubang-lubang oli di sini pun sama. Dan dia bit karbu itu sedikit tikung ya. Jadi kalau diaplikasikan ke sini jadi low kompresi, tapi masih tetap aman, tenaga masih ada. Jadi kalau low kompresi itu jadi mesin tuh rada apa ya, durability-nya lebih panjang ya. Karena tekanan kompresinya sedikit menurun, tapi durability-nya lebih panjang, dan motor pun jadi lebih awet ya. Dan apa namanya, ibarat nilai oktan bahan bakarnya bisa pakai pertalite premium pun kalau masih ada, masih bisa dipakai. Dan suaranya juga pasti lembut ya, tidak kasar seperti kompresi yang jenong pada umumnya gitu ya, yang harus minum pertamax turbo. Bisa juga pakai bit F1 dan bisa juga pakai Vario yang 110 bisa, yang tipe KVB ya. Vario 125 yang KWN pun bisa. Dia rada jenong ya yang tipe-tipe Vario 125. Bagi yang suka ingin bore up, nambah cc, nambah kompresi, bisa pakai Vario 110 atau Vario 125 ya. Tapi ini pemakaian untuk hari-harian. Oke. Dan kita ukur ya. Ini aslinya ini buntutnya ini apa, rada panjang ya bit karbu ini, karena udah saya papas pakai gerinda. Nah, kalau kita ukur di sini buntutnya, buntut Seher Jet1 itu 32, kenanya 32 ya. Kalau bit karbu saya potong menjadi 34 mili ya, 32 dan 34 mili itu masih aman ya. Ini tadi hasilnya panjang, ini mau saya gerinda aja biar sedikit apa ya, sedikit mencari aman lah. Walaupun nggak dipotong juga tetap masih jauh ya, tidak akan terbentur, tapi kita nyari aman aja ya. Dan coakan klepnya pun aman ya, ini lebar ya. Jadi untuk terbenturnya klep dengan piston itu sangat jauh. Oke. Nah, ini sudah kita coulter. Nah, kita masukkan. Kemungkinan nanti jarak pistonnya tuh seperti ini ya. Kalau jika sudah dipasang kurang lebih seperti ini. Nah, itu sangat aman, kompresi low, durability panjang, bisa minum pertalite atau premium pun bisa. Oke. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar, insya Allah nanti saya jawab. Dan oh ya, satu lagi, ini persamaan dengan klepnya. Oke,
Ini kalau dari block headnya tuh mirip seperti Mio J ya, mirip seperti Mio J. Ini kita geser dulu. Oke, nah ini block headnya Jupiter Jet1 mirip seperti Mio J ya, sekilas mirip. Nah, sebentar. Oke, ini sekedar tambahan informasi. Ini untuk bagian klep ini sama ya dengan Mio J ya, sudah kita ukur sama banget dengan Mio J ya. Dari ukurannya nih klep innya 26, klep in 26, batang 5 mili ya, udah pasti 5 mili. Oke, dan untuk X nya ukuran 21, batang 5 mili. Oke, nah untuk ukuran klepnya ini sama dengan Mio J, sama persis. Dari tingginya pun sama in dan X ya, tingginya 75. Oke, jadi bisa disubstitusikan dengan Mio J, Mio M3, Mio GT, Sol GT, itu sama, bisa diaplikasikan ke Jupiter Jet1. Oke, dengan batang 5 mili. Untuk seal klepnya bisa pakai sama juga dengan Mio J sama Mio GT, Sol GT sama ya. Oke, ya mirip dengan Mio J, cuma dari packing sih sudah beda, cuma rada-rada mirip aja kayak Mio J, tapi dari ukuran klepnya sama dengan Mio J, jadi bisa disubstitusikan ya, ukurannya pasti sama, nggak akan salah. Apalagi ya, oke, saya rasa udah cukup ya informasinya. Jadi oke, jadi kesimpulannya gini, motor Jupiter Jet1 bisa disubstitusi. Andai kan di wilayah Anda sulit ya mencari yang original, walaupun ada ya harganya juga lumayan ya untuk seher original Jupiter Jet1. Jika ini sulit mencarinya, bisa disubstitusi ke Honda Beat Karbu dengan kode KPY, atau bisa ke Vario 110 Karbu KVB yang kodenya KVB, lalu Vario 125 yang kodenya KWN ya. Tapi untuk yang berlaku naik satu step 50 cukup pakai yang Vario Beat Karbu atau Vario 110 Karbu. Nah, kalau yang udah oversize cepet 150 bisa pakai yang Vario 125 yang kodenya KWN. Oke. Nah, lalu yang untuk klepnya bisa disubstitusikan dengan klep Mio J, Sol GT, Mio M3, itu sama ya, pasti PNP, nggak mungkin nggak, sudah saya ukur. Oke, sampai sini aja. Jika ada yang ditanyakan bisa tulis di kolom komentar, insya Allah saya jawab. Oke, terima kasih.